Oke, nah di sini kita udah kedatangan gitu. Di sini kita udah mendatangkan seorang tamu guest star. Dia adalah seorang content creator mental health dengan cara doodle, mental health doodle. Nyebutnya apa nih, Mas Wanca? Mental health doodles. Mental health doodles. Boleh ceritain nggak kenapa in the first place itu bikin hal itu dan mau kayak nge-share awareness lewat doodle? Oke. Sebelumnya aku tuh sebenarnya mulai muncul ketertarikan dengan bagaimana berbagi tentang pengetahuan tentang kesehatan mental dan juga pengembangan diri itu sejak aku mengajar di sebuah startup edukasi. Jadi waktu itu aku ngajar bahasa Inggris kebetulan buat murid-murid yang mau persiapan masuk ke PTN, Perguruan Tinggi Negeri. Dan waktu itu ada satu momen di mana ada murid yang DM Instagram aku dan memberikan screenshot. Nah, screenshotnya itu tulisannya, "Kak, aku berhasil keterima di sebuah PTN yang dia mau." Jadi screenshot yang SBMPTN yang hijau itu loh. Mungkin pernah lihat ya. Pernah lihat. Dan makasih ya Kak udah ngajarin aku, dan aku merasa Kakak ngajarinnya tuh seru, dan Kakak juga waktu itu pakai gambar. Jadi waktu itu sebenarnya awalnya aku pakai gambar itu buat ngajar. Dari situ jadinya muncul interest ke kesehatan mental itu setelah aku jadi volunteer di sebuah gerakan atau komunitas pencegahan bunuh diri. Jadi waktu itu ada satu komunitas yang aku join, dia itu bergerak di bidang edukasi dan advokasi pencegahan bunuh diri, yang mana kita tuh di training. Jadi awalnya tuh volunteer gitu kan, aku kirain cuma kayak kegiatan ya udah kita happy networking, cari teman, seru-seruan bareng, tapi ternyata juga kita diajarkan bagaimana untuk berempati tentang orang-orang yang mungkin punya tendensi melakukan atau berpikiran tentang bunuh diri. Itu pelatihannya di mana? Di Jakarta sih kebetulan. Jadi sebenarnya komunitasnya kecil sih, dan waktu itu memang kita cuma sekitar ber-40, itu pun juga ada yang ya nggak jadi gitu lah. Dan dari situ aku merasa kayaknya sayang ya kalau ilmu-ilmu ini tuh cuma di gatekeep ke 40-an orang aja gitu. Jadi kayaknya ada bagusnya kalau kita bisa menyebarkan seluas-luasnya. Dan aku waktu itu berpikir kayaknya aku juga pengen deh bikin gambar dari yang aku tadi ngajar. Akhirnya aku bikin di media sosial karena kan paling gampang, paling murah, paling cepat gitu. Jadi kayak mulainya gitu di Instagram ya? Iya, tahun 2020 waktu itu. Nah, tapi berarti Kawanca itu ada background psikologi atau apa? Atau emang dari training itu terus kayak ini banyak yang harus kita share? To be honest, sebenarnya aku tuh bukan sarjana psikologi ataupun sarjana psikiatri. Jadi aku asalnya dari ITB, aku dulu anak biologi. Jadi memang anak life science. Mas Iva ITB bukan? Iya, betul, tapi di fisika. Oh, fisika. Iya. Sama-sama nyebrang jurusan gitu. Cuma memang di sini aku juga menyadari bahwa aku juga pasti punya keterbatasan dalam hal misalnya membagikan ilmu-ilmu yang mungkin jadinya ranahnya ke psikolog atau psikiater, tapi aku punya juga banyak rekomendasi bagaimana teman-teman bisa mencari pertolongan yang teman-teman butuhkan. Dan dari pengalaman itu juga aku sangat terbuka dengan kolaborasi sih. Jadi memang lebih ke membantu para pakar untuk mengkomunikasikan hal-hal yang emang mestinya bisa jadi bantuan untuk umum. Dan banyak followers juga terbantukan dan terinspirasi dan jadi suka bisa berempati juga ternyata. Aku suka menjadikan diriku sebagai katalis gitu sih. Jadi katalis itu kayak sebagai perpanjangan tangan lah dari hal-hal yang mungkin ilmiah atau mungkin jadi makanannya orang-orang yang kebetulan beruntung dan bisa mendapatkan pengetahuan yang banyak gitu. Jadinya mereka juga punya akses untuk pengetahuan-pengetahuan itu dengan bahasa yang lebih membumi. Karena aku juga sebenarnya basicnya kan awam kan. Tapi kan sebetulnya kalau kita bilang ya mental health itu atau kesehatan mental itu kan dia range-nya lumayan luas tuh, lumayan banyak. Bagian mana yang di-capture sama Kawanca? Oke, kalau bagian aku sih sebenarnya aku lebih membahas tentang hal-hal sehari-hari. Jadi memang lebih ke bagaimana kita menjadi seorang manusia yang hidup beraktivitas, yang menjalani keseharian kita bertemu dengan orang lain, kita bersosialisasi, kita berteman, terus kita juga mungkin bekerja. Jadi memang bagaimana kehidupan sehari-hari itu juga sangat erat dengan mental health, dan aku lumayan suka untuk mengulik kira-kira apa aja sih masalah-masalah yang sehari-harinya kita hadapi. Apa hal paling menarik yang Kawanca temuin kayak tanpa kita sadarin ini loh hal yang sehari-hari ini sebetulnya lumayan banyak yang orang nggak sadar. Apa ya? Kalau dari aku sendiri sebenarnya aku menemukan bahwa ada kurang lebih 3 hal ya. 3 hal yang menjadi core, tapi ini memang core masalah, tapi sebenarnya penyebabnya itu panjang sekali dan saling berhubungan.
Yang pertama tuh sebenarnya tentang keluarga. Jadi sebenarnya tentang keluarga itu juga sangat penting. Terus yang kedua itu adalah tentang bagaimana kita bersosialisasi. Jadi kayak teman, mungkin juga relasi romantis, terus juga pekerjaan gitu ya. Dan yang terakhir itu sebenarnya tentang keuangan, teman-teman. Jadi keuangan itu juga salah satu faktor yang sangat penting dan seringkali menjadi faktor risiko kenapa seseorang itu, dari dulu aku pengalaman volunteering, itu menjadi faktor risiko kenapa orang punya tendensi untuk bunuh diri kayak gitu. Oh, kayak berarti keluarga, sosial, sosial dan sama ekonomi. Iya, betul. Dan ketika kamu volunteering gitu, itu merupakan 3 topik utama yang Mas Wanca sering temui ya ketika mereka ingin sharing dan butuh apa ya istilahnya guidance di hidupnya gitu ya. Iya betul. Dan kadang-kadang orang itu mungkin ada yang tidak beruntung sehingga tiga-tiganya itu disfungsional. Jadi tidak bisa saling mendukung gitu. Ketika misalnya dari segi keuangannya mungkin lagi down, tapi mungkin dari segi pekerjaannya juga lagi off, mungkin dari segi keluarga juga tidak mendukung apa yang dikerjakan. Padahal kan setiap orang mungkin punya momen roller coasternya sendiri-sendiri ya. Ada momen dia naik turunnya itu. Itu yang menurutku kadang-kadang sebenarnya kasihan. Tapi di satu sisi kita juga perlu ngasih penguatan yang logis. Jadi memang kira-kira apa nih baby steps atau langkah-langkah kecil yang bisa kamu lakukan, dan ini tuh visioner seperti apa adanya gitu. Jadi nggak yang terlalu kamu tuh berharga, kamu tuh pasti bisa. Nah itu kan kalau nggak ada landasannya orang juga jadi malas denger ya. Nah itu yang penting kita ulik tuh. Kira-kira gimana caranya visioner, logis dan optimis dalam satu hal berbarengan. Nah oke, sebelum lebih jauh tuh ngomongin soal keluarga, sosial sama keuangan, aku tuh mau nanya deh. Jadi sekarang ini kan udah ya masanya internet lah, kayak apalagi Kak Wanca juga mulai doodlingnya dari internet, nyebarnya cepet dan kayak banyak ya audiensnya. Nah di zaman saat ini banyak teman-temanku terutama yang lebih dewasa, lebih tua, ada kecenderungan kayak anak zaman sekarang itu sudah paham banyak, atau orang zaman sekarang tuh sudah paham banyak terminologi, banyak istilah. Jadi sering gak sih Kak Wanca kayak nemu adanya penyalahgunaan nih istilah-istilah kesehatan mental yang jadinya malah bikin publik tuh makin kayak paling dia bohong. Jadi menurutku ya, kalau dulu tuh masalahnya masih kayak ya udah kalau stres atau apa ibadah. Nah menurutku sekarang masalahnya udah bukan di situ. Sekarang orang udah makin paham, tapi karena makin paham jadi banyak yang kayaknya lu nggak stres deh. Ini menarik ya teman-teman ya. Pernah dengar istilah romantisasi nggak? Iya. Ya Kak. Romantisasi itu sebenarnya sering kali terjadi seiring dengan meningkatnya awareness tentang suatu hal. Di sini dalam konteks ini tentang kesehatan mental. Jadi sebenarnya semakin orang aware dan tahu tentang kesehatan mental, mungkin jadi banyak nih orang-orang yang merasa ini kayaknya mungkin dia punya tendensi buat bisa bikin viral atau bikin itu menarik perhatian, atau mungkin bisa menjadi istilahnya daya tarik buat mereka bikin sesuatu atau bikin konten. Makanya mereka suka menggunakan istilah-istilah yang ada di dalam terminologi kesehatan mental. Misalnya kayak depresi. Sesimpel itu misalnya yang paling dasar. Terus sekarang yang lumayan ramai tuh ngomongin soal kayak NPD. Pernah dengar nggak? Kayak kenapa ya? Iya. Itu kali kayaknya dia NPD deh. Bahkan kayaknya udah nggak pakai kayaknya gitu. Langsung bilang kayak NPD nih orang nih, makanya dia manfaatin kamu atau manipulasi kamu. Sumpah aku pernah ketemu kayak lagi ngobrol sama teman, terus dia bilang kayak gue males banget sama dia NPD gitu. Langsung gue udah nanya, dia diagnose NPD? Enggak sih, gue ngeliat dia kayaknya NPD gitu. Sama banget tuh Mas Rajib. Jadi aku juga pernah nanya kan, gue pernah nanya kayak temen, ada orang random gitu kan. Terus gue waktu itu lagi bikin konten, terus ada orang bilang gini, kalau ini sih ciri-ciri NPD banget ya. Terus aku nanya, kakak tahu nggak panjangan NPD apa? Nggak tahu. Oke, siap gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita lihat panjangnya itu ada narcissistic personality disorder. Yang gue mau highlight di sini adalah kata disordernya. Berarti kan itu kan adalah suatu istilahnya gangguan kejiwaan yang sudah mendapatkan dan harus mendapatkan diagnosis dari psikiater bahkan di situ. Karena untuk mendapatkan pengobatan itu kan memang perlu dikasih medication gitu, dikasih obat-obatan. Dan di situ memang nggak bisa sembarangan tuh orang ya. Jadi sebenarnya instead of menggunakan istilah NPD itu, kenapa nggak kita bilang misalnya memang dia ini orangnya mungkin narsis atau mungkin orangnya cenderung manipulatif karena dia suka bohong. Itu kan lebih istilahnya umum dan gampang diterima
Dan mungkin juga tidak menstigma seseorang, sehingga kita juga memberikan kesempatan buat ya orang itu berefleksi atau berbenah gitu, tanpa harus langsung kita kita Dicap langsung gitu, cap atau kita stigma gitu. Lu COVID kayak gitu kan. Kalau kita nggak tahu dia kenapa cuma kan harus tes dulu. Iya, kayak penyakit yang langsung kelihatan gejalanya secara fisik juga kan harus dicek ya. Diagnosis dulu. Kenapa nggak kita melakukan hal yang sama buat mental gitu? Iya. Oke. Berarti sebetulnya bukan kesalahpahaman ya, tapi penyalahgunaan istilah-istilah itu seringkali romantisasi itu terjadi karena memang sekarang itu awareness sudah mulai banyak. Oke. Nah, ini untuk ini mungkin terdengar agak lompat ya, cuman ini akan make sense pada akhirnya. Mas Rifa, aku mau nanya, apakah hal itu juga ada di keuangan menurut Mas Rifa? Soalnya sebetulnya kalau kita bandingin sekarang sama let's say 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, soal keuangan finansial tuh udah makin banyak juga. Yes. Pun kayak kita lihat lah banyak influencer yang ngomongin soal keuangan, ngomongin soal market gitu. Iya. Nah, apakah juga jadinya banyak kesalahpahaman atau kayak jadi salah pakai istilah nih soal keuangan atau soal market? Banyak sih. Paling sederhananya, gue sering ketemu kalau ada temen yang kita baru ketemu, ya kita setelah sekian lama gak ketemu, habis itu kita ngobrol gitu, gimana kabarnya, terus kayak dia tanya, oh kamu udah di bidang keuangan investasi ya, terus tanya instrumen apa aja gitu, langsung ya ada teman bilang ya mungkin topiknya ngomongin saham ya, saya pengen langsung coba Pak main saham gitu. Oh saya langsung lumayan dengernya tuh tergelitik gitu kalau dia bilang main saham gitu. Lebih tepatnya harusnya berinvestasi saham gitu. Karena kalau main saham biasanya hasilnya main-main sih. Iya. Mungkin itu sih kalau sederhananya. Ya istilah terminologi ya. Apalagi ya. Kalau terkait mental health yang tadi Mas Manca sharing, ya mungkin lebih topiknya kita bahas tentang investment, yaitu sekarang ini ya market lagi berfluktuatif, harganya mungkin melihat berita banyak yang mungkin nadanya negatif, dan mungkin ketemu teman kalau diskusi soal topik ini banyak isinya pesimisme. Ya ini lagi momennya pas juga sih, karena sebenarnya tanpa kita sadari terkait berinvestasi dan pengelolaan keuangan, ya kondisi mental kita dan ya psikologi kita tuh kita harus juga bisa aware kita lagi di state atau di kondisi seperti apa. Ketika kita bisa identifikasi kita di mental state yang baik, ya tentunya untuk mengambil keputusan akal sehat kita tuh lagi baik. Jadi harapannya ya dalam mengelola keuangan pribadi kita baik apapun itu, sehingga berinvestasi itu bisa tercapai dengan baik sih. Oke, berarti sebetulnya ya tadi ya balik ke yang 3 hal tadi, keluarga, sosial, sama keuangan atau ekonomi sebetulnya. Meskipun aku lumayan mikir gini sih, kayak kalau emang kesehatan mental itu dipengaruhi ekonomi, keuangan, apakah maksudnya adalah saat dia semakin tidak privilege, saat dia semakin jauh dari akses ke keuangan, apakah dia orang-orang itu lebih rentan terkena masalah mental sebetulnya, atau enggak ke situ sebetulnya? Wah, ini pertanyaan yang sangat kompleks ya. Kayaknya kita harus mungkin saling melengkapi. Gue mungkin bisa bantu jawab juga. Mungkin kalau dari segi kita ngomongin soal masalah keuangan. Sebenarnya bukan pasti kita kalau misalnya dia mohon maaf kurang berprivilege, atau misalnya punya masalah tentang keuangan, misalnya dia net worth-nya mungkin tidak setinggi yang lain, atau mungkin di bawah rata-rata, itu bisa menjadi meningkatkan risiko. Jadi bisa dibilang faktor keuangan itu adalah faktor risiko, di mana faktor risiko itu bisa meningkatkan kemungkinan seseorang terkena masalah mental, tapi bukan tentu pasti. Bisa jadi ketika seseorang misalnya lagi dalam kondisi keuangan yang tidak baik-baik saja, dia punya resiliensi namanya. Resiliensi itu membantu dia untuk bisa, kira-kira gue harus ngapain ya? Gue harus muter otak biar bisa nyari uang. Misalnya aku coba belajar skill baru, atau yang garis-garis aja gitu, dari yang gampang diakses. Terus dia coba untuk misalnya memasarkan sesuatu yang dia bisa lakukan. Misalnya dia coba jualan, atau dia coba yang kecil-kecil dulu aja gitu, sambil lamar kerja dan lain-lain. Ada integritas dan ada resiliensi yang membentuk grit namanya. Jadi sebenarnya nggak semua orang yang misalnya dalam kondisi GRIT, ketangguhan gitu, yang membuat
walaupun dia capek secara fisik tapi secara mentalnya sebenarnya masih bisa terregulasi. Walau ya pasti ada misu-misunya, ada sambatnya juga gitu. Nah cuma memang kesulitan kalau misalnya dalam konteks keuangannya itu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari aja udah susah, ya pastinya mungkin hidupnya nggak setentram itu. Setuju. Mungkin ya harus ada kelogoan juga, harus ada ya ada pasrahnya juga, tapi setidaknya kalau misalnya masih ada keinginan untuk cobain lakuin sesuatu lagi ya itu ya harus mungkin tidak akan bisa meminimalisir dampak dari misalnya terutama dia melukai orang lain, karena kan sebenarnya risiko dari masalah kesehatan mental itu adalah melukai diri sendiri dan melukai orang lain kan. Setuju. Gitu. Jadi nggak semua orang pasti, tapi tentunya ketidakstabilan ekonomi itu bisa meningkatkan si risiko menghadapi masalah mental. Izin menambahkan juga. Boleh. Jadi kalau betul Rajib, kalau misalkan memang ketika seorang individu itu memang dari sisi kondisi ekonomi yang mereka sedang challenging ya, atau mungkin memang bukan privilege gitu, tendensi dia dari secara psikologisnya memang relatif lebih volatile itu ada. Cuman perlu dicatat juga itu tidak serta-merta orang yang punya privilege juga punya tantangan mental juga gitu. Intinya semua orang itu punya potensi mengalami ketidakstabilan mental paling ringannya, dan kadarnya mungkin lebih tinggi, yaitu banyak faktor lain yang bisa mendorong dia bagaimana dia berperilaku ya sehari-hari ya. Dan ya betul, dan dari masing-masing individu tinggal menyikapi aja sih. Kita bisa aware, kan kuncinya kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, ya kita tinggal betul legowo dan kita bisa mulai mawas diri nih, sekarang ini kenapa saya kayak gini sih, ketika saya merasakan kok saya merasa misalnya kayak mungkin kok uang rasanya pas-pasan, nggak ada ini, kadang kurang, kadang harus jadi kayak gini, harus kayak gini, kira-kira ada apa sih yang kurang, ada yang harus saya beresin, yang bisa saya kontrol. Apakah mungkin memang dari lifestyle, dari gaya hidup saya ada yang harus saya perbaiki, atau memang dari daya juang saya harus ada yang saya perbaiki, dan harus bisa identifikasi gitu, apa sih potensi diri saya sehingga saya bisa achieve pencapaian hidup yang saya pengen sehari-hari, bisa ngapain aja, kayak gitu. Setuju banget gitu. Iya. Ya emang sebetulnya ya ada kaitannya pasti ada. Betul. Risikonya ada. Cuman ya yang pasti akan balik ke diri sendiri kan, dan balik ke lingkungan, balik ke keluarga, karena tadi faktornya nggak cuma itu doang. Iya. Nah, masuk ke pertanyaan yang sedikit tidak lebih kompleks. Apakah teman-teman sekalian pernah ngalamin di belakangan ini stres karena keuangan? Oke. Mungkin di antara sobat insights juga ada yang ngerasa pernah atau sedang bahkan ya mengalami stres atau mungkin overthinking tentang keuangan. Mungkin overthinking ini juga bisa macam-macam ya. Ada yang mungkin karena bagaimana mengumpulkan income. Biasanya ini masalahnya anak-anak fresh grad gitu ya, atau teman-teman yang 2 tahun 3 tahun kerja gitu. Atau biasanya habis kuliah udah nggak dapet uang jajan. Iya, quarter life crisis gitu. Yang dimana mungkin karir yang dijalanin juga lagi bikin galau, kayak masih nggak yakin ini bener nggak ya yang mau gue kerjain di hidup gue tuh kayak gini. Terus kalau misalnya yang lagi dikerjain kira-kira dia bakal sustain nggak ya, gue bisa makan nggak ya sampai gue tua gitu, atau nanti gue harus manuver lagi. Nah mungkin sebenarnya bisa dibilang itu jadi salah satu masalah yang dialami oleh semua orang. Kita tuh mungkin kadang-kadang ada titik membuat kita nggak yakin sama apa yang kita kerjain. Bahkan kadang-kadang aku pun juga merasa bener nggak ya apa yang gue lakuin ini gitu. Aduh, apa gue sebenarnya nggak jago-jago amat ya, tapi apa gue harus banting setir gitu kan, yang lain lagi. Tapi memang sebenarnya bagaimana ya, mungkin kita harus belajar untuk hidup di saat ini gitu. Jadi kayak kita ngerjain aja yang sebisa mungkin kita lakukan dengan peran yang udah kita pegang di saat ini, baik itu peran secara karir ataupun peran juga sebagai personal, sebagai orang di rumah, sebagai posisi kita di teman-teman. Karena itu juga ngaruh ke bagaimana kita, yang tadi kayak Mas Rifa bilang tentang managing keuangan. Karena mengumpulkan uang itu adalah salah satu faktor, tapi menurutku yang salah satunya yang lebih challenging itu adalah mengatur lifestyle juga sih. Betul. Jadi manage pengeluarannya juga, yang mana itu
bergantung dari peran kita. Apakah kita mau jadi si yang paling flexing gitu ya, yang paling apa-apa kita ikutin gitu biar kita bisa post IG story duluan di saat orang belum, atau kita bisa minjem barang teman buat flexing. ya. Atau kita kemarin tuh gue lihat tuh ada konten kreator yang foto di depan mobil apa gitu ya, yang video terus kayak emang bisa umur 16 naik Porsche gitu kan. 16. Iya, Iya, masih tapi itu sebenarnya bukan media. Oh iya, paham maksudnya. Dan itu sempat viral bener, gue Iya. pernah lihat. Apa sih kan sobat insight yang anak TikTok nih pasti pernah lihat deh Iya. itu. Tapi akhirnya ya disu sama yang punya karena punya gue nih gitu kan. Jadi memang sebenarnya apakah kita mau memiliki mindset seperti itu yang kita Iya. istilahnya mau pride dan flexing, atau kita mau benar-benar kaya dari dalam gitu. Iya. Yang tentunya ini jalurnya lebih jauh ya teman-teman ya, nggak secepat algoritma kalian. 16 tuh 16 tahun. Si konten kreator tuh 16 tahun. Iya. Iya. Serius. Tapi Dan- memang rada Enggak, agak bukan maksudnya kayak itu bukan mau gibah ya. ya cuman kayak kalau ya kita pakai standar itu. Berarti kita udah puluhan tahun gagal. Cuma yang gue khawatirin sebenarnya dari konten-konten kayak gitu nih dan banyak lainnya adalah gimana kalau orang-orang yang menganggap itu bentulan. Oh. Iya. Dan itu kan membentuk standar baru yang kayak itu bisa orang sumur segitu udah punya Iya itu udah punya kesuksesan gitu kan. Iya. Padahal Lu gimana sebenarnya- gitu kan? Ha-ha. Dan bener lagi Jip, balik lagi ke pertanyaan ketika ya pernah nggak sih kita semua mengalami fase itu? Aku rasa sih pernah gitu. Dan bagaimana caranya kita bisa beralih gitu atau berkembang jadi lebih baik sih? Yaitu kembali lagi caranya kita, kalau ini personal mungkin Mas Panca bisa juga menambahkan ya, itu biasanya dari gimana kita bisa menentukan prioritas ya. Sekarang balik lagi sih, kalau memang mau happy sehari-hari ya kita udah tahu lah ya kebutuhan dasar kita ya, makannya cukup, kita bisa ada tempat tinggal bareng, dan selebihnya ya kebutuhan-kebutuhan yang kita harus wajib keluarkan setiap bulan itu sudah terpenuhi, dan punya ya itu juga yang jadi punya teman-teman terdekat dari sisi sosial dan keluarga itu juga relasinya baik. Rasanya sih itu udah menjadi hal yang mungkin banyak teman-teman sadari, itu jadi apa ya istilahnya, berkat ya yang kita bisa enjoy. Nanti selebihnya buat apa kita buat menghadapi proses berikutnya mau ngapain ya, mungkin pensiun biar bisa kita hidupnya layak, nyaman, bisa punya keluarga dan lain sebagainya. Ya memang itu tentu perlu perencanaan dan usaha yang matang gitu. Menemukan kedamaian Iya. di kehidupan kita sehari-hari ya. Betul. Kecil-kecil, walaupun bukan barang yang besar, bukan barang yang mahal, atau bukan suatu pencapaian yang, wih, ini cuma ada gue doang nih di dunia ini. Tapi ya, itu juga bisa sehari-hari. Ya, tapi berarti balik dari ke masalah prioritas dan lifestyle ya. Iya. Nih ya, kita diminta untuk, maksudnya kita semua individu itu diminta supaya kita bisa bukan lego, supaya kita bisa mengelola uang dengan baik. Kita harus menyusun skala prioritas. Yes. Oke. Kita harus punya nyesuaiin lifestyle. Cuman kadang tuh yang bikin gue jadi mikir juga ya, kalau memang tujuan kita pada akhirnya adalah mengumpulkan uang yang cukup banyak untuk bisa pensiun dengan tenang dan tidak melakukan apa-apa, kenapa kita tidak melakukan itu sekarang? Tidak melakukan apa-apa. Nah, kenapa tuh? Mungkin Mas Manja Apa ya? bisa jawab. Nah, ini juga apa ya? Sekarang ini dengan adanya media sosial, gue rasa kita tuh mulai merasa ketertinggalan. Kita mulai merasa Iya. tertinggal dari orang lain. Kenapa? Karena ya kita cuma ngeliat orang-orang tuh udah mencapai sesuatu. Karena kan mereka nggak, istilahnya nggak ngepost perjuangan mereka kan. Mereka gagalnya, mereka ketipu, mereka rugi, itu kan nggak di post ya. Di postnya cuma giliran misalnya dapet penghargaan, atau di postnya ketika udah jalan-jalan ke luar negeri. Jadi postnya tiba-tiba udah di gunung aja gitu, udah di apa ya, udah lagi ada di pesiar gitu, atau di flight gitu yang gambar awan-awan gitu kan. Tapi sebenarnya kita nggak tahu di balik itu tuh gimana perjuangannya, atau lagi ngapain ya. Bahkan kadang-kadang bahkan ada orang yang sampai ngepost tuh bukan yang sebenarnya gitu. Oh iya. Jadi istilahnya apa yang ada di media post sosial tuh udah Betul. dikurasi kan gitu. Mungkin lebih tepatnya juga jadilah diri sendiri aja yang kita nyaman. Dan kalau tergantung kita harus menjadi seseorang yang seperti apa yang kita lihat di media sosial contohnya, atau kita lihat dari public figure seperti apa, ya menurut gua sih dalam level tertentu itu buat memotivasi itu nggak apa-apa. Jangan sampai itu menjadi kebiasaan membandingkan diri. Balik lagi Jip ya. Memang comparison Setuju yourself itu kan juga itu
bisa malah jadi bumerang gitu terhadap diri sendiri, dan tentu bagi kondisi mental kita jadi lupa kita sekarang harusnya prioritasnya fokus melakukan apa yang harus kita bereskan kewajibannya, dan kita planning ke depannya bagaimana. Ya itu mungkin bagi teman-teman yang mungkin di era saat ini yang kita sangat banyak dapat informasi dari media sosial, itu harus lebih pandai memfilter gitu sih. Iya sih. Iya kan? Cuman sulitnya kan sekarang ya benar tadi ya, apa instan dan menurut gue sendiri jadi agak susah kalau kita nyalahin ke orang yang yang misal mengupload itu ya. Iya. Bukan pengupload ya, bahkan misal ada anak SMA nih baru lulus, mereka kan consume hal-hal yang instan. Instan dari di sekolah pun mereka harus kayak tugas selesai. Bahkan saat kita kerja gitu misal, kayak pokoknya minggu depan selesai atau hari ini selesai. Di saat kita hidup di dunia yang begitu cepat, gimana kita bisa mengharapkan orang itu lambat, kayak nggak apa kok, next time. Menurutku jadi agak susah gitu untuk kayak kita bisa bilang ke Sobat Insight, nggak apa, next time. Sementara enggak, besok udah ada deadline. Bah, itu kembali lagi menyikapinya ya, kita jangan harapkan itu buat orang lain yang seperti itu. Kita lihat ke diri kita sendiri lagi sih baiknya ya. Kalau gue pikir sih, jadikanlah itu jangan jadikan itu jadi kayak tujuan yang kamu harus jalanin berdasarkan apa yang orang lain tentuin gitu. Gitu ya, memang kita harus bisa fokus di diri sendiri dulu, buatlah prioritas, nanti ya dari hal tersebut kita buat planning, ya rasanya sih kita enjoy ya. Nah, kalau menurutku sih sebenarnya gini sih, tadi Mas Rajib sempat ngomong soal retire atau mungkin nggak ngapa-ngapain dan slowing down. Sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, emang kita mau hidup kita benar-benar nggak ngapa-ngapain? Pasti kita sebenarnya lebih tepatnya mungkin kita pengen ngelakuin apa yang bisa kita sukai, dan mungkin juga syukur-syukur bisa menghidupi kita balik. Jadi kayak kita, kalau bahasanya tuh ikigai gitu. Mungkin teman-teman Sobat Insight ada yang pernah dengar. Jadi kayak apa yang kita sukai, apa yang kita bisa, apa yang orang lain bermanfaat buat orang lain, apa yang pada akhirnya kita juga dihargai oleh hal itu. Tapi zaman sekarang susah banget nemuin itu dalam satu hal. Makanya ada orang yang misalnya udah habis kerja lembur-lembur, pulangnya misalnya pilates dulu apa gitu ya. Misalnya kalau orang kerja, atau mungkin dia pergi ke taman, pergi ke perpus, atau ikut komunitas, organisasi. Sebenarnya karena mungkin zaman sekarang kita nggak bisa memenuhi keempat hal yang kita butuhkan itu dalam satu aktivitas atau satu kerjaan atau satu kegiatan gitu. Cuma ya sebenarnya nggak apa-apa juga. Cuma karena padat itu kan terkesannya kayak, oh buru-buru nih, abis ini harus pergi kemana lagi, abis itu harus kemana, akhirnya tidurnya kurang, atau mungkin waktu untuk bersama keluarganya kurang, atau waktu bersama hangoutnya juga kurang gitu. Nah sebenarnya aku mikirnya sih lebih ke bagaimana kita bisa menemukan pace yang cocok, terus juga tahu kapasitas dan batasan kita sendiri sih. Jadi kalau badan kita udah kasih alarm nih, karena kadang-kadang kita kayak dikit lagi gitu, lanjutin lagi deh, atau udah jam 12 malam gitu misalnya, badan kita tuh teriak sebenarnya dalam hati. Jadi dia bilang nih, dia kasih sinyal, misalnya mulai pegel-pegel, sakit leher, punggung pas berdiri, aduh gitu kan, langsung sakit pinggang gitu. Itu sebenarnya udah tanda bahwa badan kamu tuh butuh istirahat gitu. Jadi memang kita perlu ada kepekaan sama istirahat itu juga sih. Nih nggak tahu, mungkin nanti di-cut aja ya, cuman ini fun fact, nggak tahu kita akan bahasnya apa enggak, cuman sebetulnya ikigai itu sempat ada salah penerjemahan. Jadi sebenarnya konsep itu bagus, cuman sebetulnya ikigai di Jepang tuh nggak kayak gitu. Baru ada orang barat ngeliat itu, terus kayak gimana ya bikin ini jadi sesuatu yang bisa dijual, akhirnya bikinlah dia buku yang dibikin 4 itu. Padahal sebenarnya itu bukan kayak hal yang, kan kalau filosofi barat kan kayak A, B, C, D, to the point kan. Dan biasanya filosofi ilmu itu yang beneran kayak panjang, lu harus baca dulu 5 halaman atau 5 buku baru bisa paham. Nah ikigai itu yang kayak gitu. Nah gue belum baca lebih lanjut. Ada sedikit miskonsepsi tadi ya, yang apa-apa. Nggak apa. Nah intinya dari situ, apakah ini kan berarti tadi kita udah ngomongin hal-hal yang ideal, yang kayak kita bisa ngelakuin itu ya tadi, misal hal yang kita suka, hal yang kita akan dibayar, hal yang diinginkan dunia gitu. Tapi tentu kita nggak bisa ngelakuin itu gitu. Gimana caranya kita bisa berdamai sama itu, berdamai sama kondisi bahwa
kita nggak bisa melulu ideal, atau ya sama aja kayak berdamai bahwa market nggak akan selalu hijau gitu. Mungkin dari Mas Rifa gimana nih kalau market, karena saya juga lumayan sering merah ya. Boleh dibantu gitu. Kalau menurut gue Hijab itu pertanyaan yang keren banget ya. Jadi kita aware bahwa kondisi market itu adalah hal yang di luar kontrol kita ya tadi, dan kita harus bisa balik lagi menilai diri kita sendiri gitu. Apakah kita capable untuk menghadapi kondisi market yang lagi benar-benar volatil ya. Volatil itu maksudnya fluktuasi harga yang sangat cepat dan besar, bisa naik atau turun ya. Jadi itu tentu bisa mempengaruhi kondisi emosi dan mental kita. Dan kalau kita balik lagi ya dalam menghadapi market saat ini, ya kita assess dulu nih, kita tuh apakah sudah menggunakan strategi berinvestasi di market ini dengan baik gitu. Apakah kita terlalu emosional di awal, kita saat beli itu kita terpengaruhi omongan teman, atau kita tidak melakukan analisa yang mendalam, jadi kita masuk semuanya di aset yang kita tahu secara historis pergerakannya volatil tanpa kita tahu mengukur risikonya, hanya melihat potensi rewardnya. Dan alhasil ketika risiko itu terjadi, dan itu biasanya nggak akan kita dikasih tahu kapan terjadi, ya kita terbawa emosi, akhirnya down mental state kita. Nah, jadi pendekatannya yang bisa kita lakukan apa? Oke, kalau kita lihat lagi, sebenarnya kalau namanya pergerakan pasar atau aset investasi yang volatil itu sebenarnya kita bisa gunakan strategi dengan cara paling sederhananya beli aja secara bertahap atau dicicil, atau mungkin istilahnya teman-teman sobat insight familiar sekali dengan dollar cost averaging gitu. Sehingga apa, dengan kita beli bertahap, pergerakan market ketika naik atau turun, modal harga kita tuh juga relatif tidak jauh daripada harga market saat ini. Jadi ketika memang kita rasa emang arahnya ini sudah tidak masuk akal lagi, akan turun dalam waktu lebih lama dan kita tidak terima, kita bisa keluar atau jual dengan realized loss yang tidak besar seperti kita mungkin di awal udah terlalu nafsu beli di awal gitu. Atau mungkin kita bisa tahu menjadi lebih aware, ternyata di pasar modal Indonesia tuh nggak cuman kita berinvestasi di saham aja kok, ada wadah-wadah investasi lain yang bisa mengakomodasi kebutuhan keuangan kita ke depannya seperti apa dan profil risiko kita seperti apa. Contohnya mungkin kita bisa mulai familiar dengan produk reksadana obligasi, atau mungkin langsung kalau kita benar-benar ada tujuan keuangan yang benar-benar tidak bisa ditolerir pergerakan fluktuasinya, ya kita bisa masuk ke reksadana pasar uang. Mungkin itu sih dari pandangan gue yang melihat ngadepi market saat ini kayak apa. Dan itu sih cara approach yang bisa kita kontrol tuh diri kita. Masih merah sampai sekarang. Masih. Kan baru abis ini ya, agak jumpalitan nih. Jumpalitan ya. Iya. Mungkin sedikit bantu suggest ya, kalau memang kalau lagi drop, ketika mungkin lagi nggak ada modal, kita bisa ya opsinya dua ya. Ya udah ditunggu dulu sampai kita kumpulin modal dan kita cari diversifikasi, masukin ke betul. aset yang kita bangun bisa lebih terukur, lebih relatif ngamatinnya tuh, ngawasinnya lu lebih enjoy, ngevaluasi tiap 3 bulannya. Lebih gak deg-degan ya. Iya, Betul. nanti itu ketika mulai tumbuh kita bisa ya udah, nanti mudah-mudahan ya. Satu lagi pandangan ketika market lagi drop tuh, sebenarnya kita harus punya keyakinan bahwa ya namanya history itu, sejarah tuh pasti terulang kembali. Toh nanti ada masanya, siapa tahu mungkin 6 bulan, setahun kemudian kondisi globalnya yang ketidakpastian ini sudah mereda gitu, dan Stabil gitu ya cuman itu balik lagi, masa depan itu gak ada yang bisa tahu ya. Ya cuman memang kuncinya ketika kita merasakan ada apalagi dalam berinvestasi ada hal yang buruk terjadi, ketika ini masih ada momen kita bisa keluar di risiko yang buat stop loss itu kita masih bisa lakukan, kita disiplin, itu bagus. Tapi kalau emang udah terlanjur, sudah terlalu dalam, ya kita mungkin beri sedikit waktu gitu. Daripada kita langsung tanggung kita cut loss, ya itu bagus, itu bisa juga. Tapi ya kita harus mulai beradaptasi diri kita. Nih bagaimana nih cara membalikan kerugian yang sudah terjadi gitu. Ya mungkin balik lagi diri kita harus bisa mulai coba ya
fokus lagi ke prioritas awal, kita kerja lagi, lembur lagi, nabung lagi, nanti mudah-mudahan balik lagi, nanti kita dari pengalaman itu kita coba lebih gunakan strategi yang lebih baik lagi. Kayak gitu sih. Ya, tapi berarti kayaknya ya kayak apa tadi misal orang ada yang cut loss, itu kayaknya respon fight and flight. Iya, Ya. Fight or flight, iya, hadepin atau cabut. Ya itu kan stress response kan namanya. Stress response, ya. Jadi ada orang yang diemin aja, di freeze gitu kan. Iya. Ada orang yang denial, enggak lah gitu. Atau ada juga yang langsung fight, gimana nih? Ayo cut loss, kita pindahin ke yang lain gitu kan, Iya. biar dia balik untung lagi. Nah, ada yang mungkin lebih kayak responsif, ada yang lebih permisif, ya udah gitu. Nah, tapi kalau dari gue sendiri nih, gue merasa gimana caranya gue bisa cope up dengan hidup yang tidak ideal, itu adalah dengan cara bagaimana gue mengatur diri gue biar nggak terlalu banyak mau atau banyak keinginan gitu. Jadi selama kebutuhan dasar terpenuhi, mungkin juga kalau ada rezeki lebih kita membeli kenyamanan ya biar kita hidup lebih sehat, lebih lama ya gitu. Aku juga merasa ketika misalnya kayak market merah, yang membuat gue lebih tenang gitu secara mental adalah gue pakai uang yang nggak akan gue pakai dalam waktu dekat, atau uang dingin gitu ya. Iya. Dan tentunya dengan uang dingin itu gue sudah melengkapi semua kebutuhan dasar, udah nyiapin dana darurat juga kurang lebih buat 6 bulan sampai 12 bulan hidup biaya pengeluaran ya, bukan dari pemasukan ya. Terus juga bagaimana gue udah punya alokasi nih kira-kira kalau dari segi profil risiko gue mau pakai investasi yang mana gitu. Jadi gue ngecupnya tuh banyak nih, kayak ada gelas tuh gue ada gelas yang gede ada yang kecil gitu, dan itu bisa ditaruh di macam-macam gitu. Jadi ketika misalnya ada satu yang sayangnya zong gitu ya, waduh ini merah banget nih, itu gue nggak terlalu panik. Tapi gue bisa kalau gue ada rezeki lebih, kadang ada yang gue average down gitu ya gue, dan karena gue rasa ini kayaknya fundamentalnya bagus, masih bisa naik lagi. Tapi ada juga yang akhirnya gue cut loss setelah mungkin 10-20. Tapi ada juga yang kalau Wanca yang dulu sih sempet ngelupain nih, jadi kayak pas balik-balik wow sudah minus berapa ini. Itu tuh rasanya kayak apa lagi pakai celana ada uang nih di kantong. Kayak kita invest di mana lupain. Iya, gue ngerti kayak masih sisa sih. Berarti Mas Panca juga udah melakukan diversifikasi, itu udah keren tuh. Jadi misalkan yang satu lagi zong, tapi yang kedua ya kan relatif lebih stabil gitu. Nanti ketika udah seiring waktu udah tumbuh, nanti yang tumbuh itu kita realize, siapa tahu bisa pakai buat averaging down yang lagi masih turun, lagi merah gitu. Itu tips yang bagus tuh. Selebihnya lagi juga ya teman-teman kan tadi aku sedikit sharing bahwa ya market itu kan secara historis pasti ada masanya turun naik ya. Sekarang kita lagi lihat ternyata tiba-tiba turun, kita percaya one day akan naik, itu satu hal. Tapi dan yang kedua balik lagi teman-teman bisa ya kembali lagi betul komitmen awal di investasi kan kita udah sadari bahwa mungkin masuk ke aset seperti saham itu pasti sangat syarat, day by day itu pasti berubah-berubah gitu, bahkan tidak bisa, sulit diprediksi gitu. Dan yang terakhir ya kita bisa lihat ya komitmen ke evaluasi lagi sih. Memang apakah kondisi saat ini benar-benar kita lagi kebutuhannya juga ada prioritas lebih tinggi, sehingga ya kita perlu adjust dulu nih ya investasi kita tuh, mungkin exposure ke saham ini dikurangin, nanti kita pasang yang lebih bisa bikin merasa damai gitu dalam waktu yang tidak tentu ini, dan sisanya ya kita bisa buat survive gitu. Tuh, tergantung profil risiko ya. Kalau aku ngetes sih aku dapetnya moderat. Ya, nggak agresif sih. Soalnya ada teman saya yang agresif tiap hari, dia kayak ya gue tadi habis scalping tuh yang yang trading cepet banget ya. Gue nggak bisa nih kayak gini, nggak tenang gue ngeliat dia merah dikit. Bener. Buat sebagian orang kalau yang agresif mereka enjoy gitu. Dan kalau ketika mereka menang itu bagus ya, moodnya kita lihat dia ceria banget. Tapi kalau lagi kalah ya kita harus siap sabar aja kalau dia curhat. Betul. Dan nggak semua orang sih, jadi pilih instrumen investasi atau bentuk-bentuk istilahnya ya, bagaimana kita mengelola keuangan dengan sesuai kebutuhan kita gitu. Dan benar tadi, gunakan dana dingin ya, jangan pakai dana yang uang panas yang kita harus investasi. Dan yang paling penting tadi ya, kalau emang konsepnya soal kita ngadepin hidup yang kayak ini ada yang ideal, ada yang apa, kita masa cukup dulu sama diri sendiri. Sama aja kayak kita punya dulu dana darurat sebelum kita bisa macam-macam. Betul. Gitu. Betul. Ini kebutuhan dasar. Mengingat tadi kayak nih kalau ada nih orang yang emang agresif, dia kalau
lagi jatuh, moodnya berantakan, naik ini. Nih, ini kan Insight itu sebetulnya manajer investasi kan. Iya. Kita ngelola uang, ada orang uang investasi banyak orang. Iya. Dan berarti pasti dong di dalam Insight ada trading tuh. Nah, ini nggak tahu nih apakah ini rahasia dapur apa enggak, cuman sempet nggak Mas kayak ada masalah-masalah tuh, bukan masalah ya, yang kayak ini tiba-tiba volatile, tiba-tiba jatuh terus kayak aduh dapet nih. Pasti ada sih tentunya Jip ya, kalau bicara kondisi pasar ya kan. Kita dalam berinvestasi pun, kita selaku manajer investasi juga punya strategi dan panduan ya yang harus kita jalankan ya. Ya ada kalanya kita sudah rencanakan dengan baik, ya tiba-tiba yang kita faktor pasar ya tentunya yang di luar kontrol kita terjadi, di luar kehendak ekspektasi kita, ya tentu ada. Cuma memang kembali lagi karena kita sudah buat perencanaan dan strategi yang sangat solid. Ketika ada terjadi hal seperti risiko pasar, kondisi yang di luar itu, kita udah ibaratnya udah punya karena udah punya perencanaan yang baik ya, kita udah kayak oke, kita harus ngapain berikutnya gitu. Beda dibandingkan teman-teman mungkin yang berinvestasi yang di awalnya tidak membangun perencanaan investasi maupun strategi yang solid gitu, sehingga ketika terjadi hal yang di luar dugaan gitu, dan biasa itu dari risiko pasar volatil naik turun dan di luar dugaan, ya itu sudah tentu langsung kena mental istilahnya kan gitu. Itu sangat tidak hanya selaku kita jadi manajer investasi, sehari-hari kita hidup kita lihat kan, apapun yang berkaitan dengan risiko ya kalau tidak kita rencanakan dengan baik itu tentu membuat kita lumayan terkejut ya. Bahkan mungkin bisa secara mental tergoyah gitu. Jadi ya baiknya sih teman-teman apalagi yang baru familiar dengan berinvestasi, rasanya kalau melihat dengan berinvestasi di reksadana itu bisa jadi awal belajar bereksplor dunia investasi dengan baik, karena kita sudah ibaratnya dari karir dan kita secara keterampilan kita sudah sangat di train dalam mengelola keuangan, apalagi nih keuangan masyarakat ya, orang lain mempercayakan atau mengamanahkan ke kita, jadi kita lebih approach itu juga dengan kehati-hatian. Megang duit orang gitu. Nah, iya. Gimana ya kalau misalnya nggak ya pasti kan ada pelaporan juga. Kalau misalnya ternyata dia trennya naik nih, selamat gitu kan. Tapi kalau misalnya lagi ada risiko kan kita juga harus bicarakan itu di awal, dan bahkan kalau misalnya sampai amit-amit terjadi juga harus dikomunikasikan kan. Betul. Dan bahkan kalau untuk melihat faktor risiko pun kita sudah dari awal sudah membuat strategi yang meminimalisir hal tersebut terjadi. Itu yang value dari reksadana dan manajer investasi tawarkan ke masyarakat, dan itu ya sejauh ini sangat banyak membantu bagi yang kita sebagai manajer investasi itu adalah istilahnya soul yang harus kita pegang ya. Iya sih. Gitu. Dan kayak itu ya kayak tergantung juga, misal tadi kan sempat nih sebelum kita mulai podcast tuh tadi dapat saran beli apa dari siapa. Tapi sebetulnya tadi malah balik ketika tadi keluarga sosial dan ekonomi ada bagian sosial. Nah banyak sosial yang kayak misal entah ngepom-pomin kayak yuk beli ini atau jual ini, atau bahkan tadi balik ke soal hidup ideal atau enggak. Kira-kira menurut Kawanca nih, apakah berarti kita tuh harus tanda kutip pintar nyari teman? Karena teman itu kan anggapannya kita pengennya jadi support